Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya baik ya? Baik. Nah, Baik, absen Ibu. dulu Ibu ya. gimana keadaannya? Sehat juga kan? Alhamdulillah baik, Ice. Yuk, di absen dulu ya. Baca doa dulu, Bu. Oh gitu, ya udah. Bu Dwi, Dwi silahkan pimpin doa ya. Tadi Ibu lihat masuk Vicon duluan, kayaknya lebih rajin ini. Coba Dwi, silahkan pimpin doanya agar kegiatan belajar kita lancar ya. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Nah, kemudian kita masuk ke materi saja ya langsung. Sebelumnya Ibu akan menerangkan tentang artikel. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, ada nggak sih yang tahu apa itu artikel? Pernah baca nggak sebelumnya tentang artikel? Pernah ya? Dwi pernah baca? Artikel itu tulisan yang panjang ya, Bu? Iya, betul. Nah, biasanya ada apa aja Astrid di dalam artikel itu? Ada kalimat fakta dan opini, Bu. Oh iya, Artikel itu pintar, yang hebat. ini ya, Bu ya, yang Ya, biasanya di dalam artikel itu ada kalimat fakta dan opini. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan apa sih tujuan kita belajar hari ini. Nah, untuk KD-nya, sudah nampak ya anak-anak ya? Kelihatan. belum. Ya, Bu. Nah, di sini kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Lalu yang keduanya menyusun opini dalam bentuk artikel, dalam ceramah, paragraf. Nah, tujuannya di sini kalian bisa dapat menemukan informasi dalam artikel yang dibaca. Yang kedua, membedakan antara informasi fakta dan opini. Yang ketiga, mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat dan menyusun opini dalam bentuk paragraf. Ya. Nah, di sini kaitannya terkait dengan pengertian fakta dan opini. Materinya ya, kita akan belajar tentang fakta opini, ciri-ciri opini, lalu ada pengertian artikel. Nah, di sini dalam pembelajaran ini juga Ibu akan menilai kalian, yaitu ada penilaian sikap. Sikap kalian akan Ibu amati melalui observasi gitu ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan yang akan Ibu nilai juga. Dan terakhir ada penilaian evaluasi. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh di sini dalam memperhatikan, mencermati yang akan Ibu berikan di sini, Ibu tampilkan. Kemudian ada penilaian keterampilan juga. Keterampilan yang Ibu akan nilai itu berupa diskusi kelompok anak-anak di sini. Jadi keaktifan kalian akan Ibu nilai. Nah, apa sih kaitannya pada materi ini dengan kehidupan kita? Ya tentu saja ada kaitannya ya. Tadi katanya kata Astri di sini menemukan kalimat fakta opini dalam artikel, Bu, katanya gitu kan. Nah, di sini dapat juga dimanfaatkan sebagai acuan ya atau kebijakan perubahan yang disesuaikan dengan materi yang akan dibahas kita kali ini. Nah, berbicara tentang perubahan, Ibu mempunyai video motivasi tapi tidak akan Ibu putarkan karena waktunya sempit di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan melihat penggalannya aja ya. Nah, di sini ada kalimat saya harus mencapai finish. Saya yakin saya pasti bisa. Nah, apa sih yang kalian pahami tentang kalimat ini? Ini kali ya Bu ya, kita harus
yakin dan percaya pada diri sendiri bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu luar biasa. Iya, bagus Ica, betul ya. Nah, di sini berbicara tentang perubahan ya, di sini berbicara tentang jangan menyerah di sini dalam videonya ya, sepenggal videonya ini. Nah, di sini Ibu, di sini kan banyak ya yang ingin sekolah di luar sana, banyak yang punya banyak yang tidak berkesempatan untuk sekolah. Tapi kalian di sini di ruangan kelas ini, kalian adalah orang-orang yang terpilih yang akan bersekolah. Mungkin di luar sana banyak orang yang ingin bersekolah tapi nggak punya biaya. Nah, harusnya kalian harus bersyukur karena kalian adalah orang-orang pilihan Allah yang bisa bersekolah di sini ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Ibu akan menampilkan sebuah gambar nih ya. Kalian nampak tidak gambarnya? Nampak ya? Belum, Bu. Belum nampak. Belum nampak. Waduh. Ya, masih motivasi, Bu. Nah, udah? Belum Belum juga. Belum juga. Bentar. Kalau begini sudah? Kelihatan. Nah, udah. Nah, kalian melihat gambar apa saja di sini? Cara sederhana menjaga mata. Ya, Saya di senang sini. yang tiduran itu loh, Bu, sambil baca. Waduh, Dwi suka rebahan kali ya. Nah, di sini apa? Gambar. Nah, di sini apa yang kita ambil dari gambar yang sudah Ibu tayangkan? Apa yang pertama? Hindari membaca. Tentang ini tips menjaga mata, Kesehatan yaitu mata. dengan cara menghindari membaca jangan terlalu dekat, Bu. Iya, jadi kalau misalkan terlalu dekat akan merusak mata ya, mata kita ya. Nah, di sini juga ada nomor 2, tidak membaca sambil tiduran. Karena akan merusak mata juga kalau misalkan membaca sambil baring atau tiduran. Dan gambar ketiga di sini ada membaca di tempat dengan tingkat pencahayaan yang cukup. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau misalkan terlalu terang akan merusak mata juga ya nantinya. Nah, yang keempat di sini penggunaan komputer dengan jarak monitor ke mata terlalu dekat. Nah, ini juga tidak boleh gitu kan. Biasanya kita menggunakan gawai kita terlalu dekat atau komputer kita terlalu dekat, nah itu akan merusak mata kita gitu. Nah, 4 hal ini sebaiknya kita hindari agar mata kita tetap sehat. Ya. Nah, jawaban-jawaban kalian bisa termasuk ke dalam opini atau fakta yang akan kalian kembangkan di dalam unsur-unsur artikel. Nah, tadi kan ada Ice menjawab katanya merusak mata, terus Dwi juga tadi ada gambar ini. Nah, jawaban kalian itu akan menjadi sebuah opini yang akan kalian tuliskan dalam teks artikel. Jika dikembangkan ke dalam paragraf ya, nanti akan menjadi paragraf yang utuh gitu. Nah, ada yang sudah tahu apa sih artikel? Ada yang udah tahu apa itu artikel? Astri, apa itu artikel, Tri? Artikel itu wacana berita, Bu. Wacana berita ya. Nah, di sini betul sekali pengertiannya ya, tapi di sini Ibu akan tayangkan pengertian secara utuhnya. Nah, di sini artikel merupakan tulisan yang mudah dipahami serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, artikel sendiri berbeda dengan karya ilmiah. Penggunaan bahasanya selalu disesuaikan dengan pembacanya, karena artikel bersifat
umum. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan keyakinan penulis terhadap masalah yang disajikan. Artikel juga di sini tujuannya untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalam artikel juga dapat kalian temukan fakta dan opini, ya. Lalu di sini Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Silahkan kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Nah, sebentar, sebelum berdiskusi, Ibu juga akan menjelaskan dulu nih, biar kalian paham ya, nanti cara mengerjakannya. Nah, di sini itu pengertian artikel. Nah, Ibu juga akan menerangkan juga fakta dan opininya di sini. Di sini ada pengertian fakta. Nah, fakta ini adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Nah, jadi fakta itu adalah benar-benar terjadi, nyata ya, tidak dibuat-buat, pokoknya nyata gitu, itu fakta. Kalau opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, biasanya di sini ada contoh kalimatnya. Coba, Oji, tahu nggak? Bisa mencontohkan nggak kalimat fakta itu gimana? Halo, Oji. Tidur kayaknya nih. Waduh, tidur. Coba dibangunin Ji, teman bangun, Ji. sebangkunya. Tiduran, Bu, dia. Ya udah, diganti. Neng, gimana, Neng? Coba contohkan apa itu kalimat fakta. Yang Neng tahu gimana kalimat fakta? Bangun. Halo, Neng. Jaringannya kurang stabil ya. Saya Bu, saya Bu nyontoin Bu. Boleh, Eka? Ya Bu, kalimat fakta kan Bu? Iya, kalimat fakta gimana contohnya, Eka? Ya, tahun ini ada event Piala Dunia. Ini ada event Piala Dunia. Faktanya di mana tuh? Itu kan fakta Bu, sedang terjadi. Oh ya. Ada, maksudnya ada terjadi, sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Jadi apanya itu ada Piala Dunia, kapannya itu sedang berlangsung saat ini ya, betul ya? Iya, iya gitu maksudnya Bu. Lalu ada, ya bagus ya Eka ya, di sini juga Ibu pengen tahu dong, contohin satu orang lagi, apa sih kalimat opini, contohnya gimana? Saya Bu, Boleh. kalimat yang belum terjadi dan belum bisa dibuktikan kebenarannya Bu. Ya betul, bagus. Bagus Neng, tapi contohnya gimana Neng kalau kalimat opini itu? Contohnya misalkan menurut orang peristiwa itu mungkin terjadi diakibatkan oleh kelalaian mungkin. Iya, jadi kalimat itu belum bisa dipastikan Bu, mungkin saja karena ya, bagus ya, suatu Neng. peristiwa yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, Bu. Ya, betul. Bagus jawabannya ya. Nah, di sini kalian juga sudah paham mungkin ya fakta itu gimana, opini itu gimana. Contohnya juga tadi udah beberapa teman kalian menerangkan ya, menjawab pertanyaan Ibu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari fakta. Nah, ciri-cirinya ini dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data yang sifatnya kuantitatif atau angka ya di sini. Nah, bukan pernyataan. Dan ketiga, mempunyai data yang akurat, waktu, tanggal, tempat, peristiwa. Nah, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, bersifat objektif. Objektif itu yakni datanya sebenarnya, tidak dibuat-buat, dilengkapi dengan gambar yang objek. Dan yang keenam, biasanya dapat menjawab rumusan 5W1H, itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia, atau kita kenal dengan sebutan adik Simba. Iya, udah pada tahu ya. Nah, di sini
Selanjutnya menyatakan kejadian yang sedang atau telah pernah terjadi, yang sedang atau pernah terjadi. Nah, informnya berasal dari kejadian yang sebenarnya. Dan yang ke-9 adalah pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Dan 10 adalah penerapan fakta cenderung induktif. Jadi intinya kalau kalimat fakta itu biasanya ada angkanya, ada menunjukkan apa gitu kan. Misalnya gini contohnya, telah terjadi kecelakaan di depan perumahan Persada pukul 6 pagi. Nah, di situ apa kejadiannya? Kecelakaan misalkan. Di mana? Di depan Persada. Pukul berapa? Pukul 6 pagi. Siapa korbannya? Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat fakta contohnya. Jadi dapat menjawab pertanyaan adik Simba tersebut ya. Nah, kita lanjut masuk ke dalam ciri-ciri opini. Di sini ciri-ciri opini adalah kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data pendukung atau konteksnya. Nah, di sini bersifat subjektif, kebalikannya dari fakta tadi. Nah, yang ketiga tidak memiliki narasumber, jadi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan keempat adalah berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi di kemudian hari. Keenam, merupakan pikiran atau pendapat seorang maupun kelompok. Ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Nah, ke-9 mengungkapkan opini cenderung argumentatif atau persuasif. Dan ke-10 adalah penilaian opini cenderung deduktif. Nah, contohnya di sini, menurut Ita, sore ini akan terjadi hujan lebat. Nah, itu kan belum dapat dibuktikan ya kebenarannya. Siapa tahu nanti sore panas, tidak hujan, udaranya sejuk, atau siapa tahu hanya gerimis. Nah, itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kan baru kata Ita gitu. Nah, itu ya maksudnya ya. Ya, Bu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis fakta, ada fakta umum, fakta khusus. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silahkan bergabung dan berdiskusi bersama teman kelompoknya. LKPD-nya sudah Ibu share melalui WA ya. Kemudian Ibu akan masuk ke tiap kelompok untuk menanyakan apakah ada kesulitan, dan Ibu juga akan membimbing kalian untuk menemukan masalah yang ada dalam LKPD kalian. Nah, kemudian hasil pekerjaannya nanti dikumpulkan untuk dipresentasikan. Nah, silahkan kalian bergabung dengan kelompok yang masing-masing. Nah, ketika ada perwakilan kelompok ya di sini yang presentasi, kelompok yang lain memberikan tanggapan dan masukannya. Jadi nggak diem ya anak-anak ya. Nanti ketika ada yang presentasi memberikan masukan, tanggapannya. Nah, saat teman-teman kalian memberikan masukan, anggota kelompok lainnya mencatat masukannya apa. Nah, teks yang ada di LKPD kalian akan mencari fakta opini. Kita akan masuk ke kelompok ya. Silakan kelompok 1. Saya ya, Bu. Ya. Ada permasalahan tidak di kelompok 1? Kelompok 1, masalahnya tadi hasil diskusi itu mengenai itu, Bu, belum jelas mengenai menentukan fakta. Oh gitu, ya. Ya, dipahami, dicermati dulu ya. Jika ada kesulitan, baru ditanyakan juga kepada Ibu. Nah, tadi kesulitannya ada faktanya ya, apa gimana? Ya, tadi kan fakta itu kan apa, siapa gitu ya, Bu? Iya, betul-betul. Terus ada contoh lain lagi nggak, Bu, biar bisa lebih paham gitu? Iya, Tadi yang tadi kecelakaan gimana, Bu? Iya, misalkan gini, telah terjadi kecelakaan di depan perumahan Persada pada pukul 7 pagi, gitu kan. Nah, itu adalah kalimat fakta karena dapat menjawab pertanyaan adik Simba apa yang terjadi? Kecelakaan pada pukul berapa? Pada pukul 7, di mana? Di depan perumahan Persada Banten. Korbannya siapa? Misalkan anak yang akan bersekolah atau siswa SMP
satu serang, misalkan di situ itu adalah kalimat fakta. Baik, silakan kalian berdiskusi ya, sudah cukup ya. Silakan kalian berdiskusi, Ibu berikan waktu. Nanti kita lanjut untuk presentasi. Sudah? Karena waktunya sudah habis ya. Kelompok 1, Ibu persilahkan untuk presentasi satu perwakilannya. Siapa kelompok 1 di sini? Dwi lagi kah? Apa yang lain? Oji, Bu. Oji, mana Oji hadir? Tidak nampak nih. Mau pipis dulu, Bu. Ya, Ya, oke, boleh dilanjut. Astri, gimana Astri? Silahkan presentasikan. Baik, Bu. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, ada mengenai fakta dan opini. Kalau kalimat fakta itu yang benar-benar terjadi, harus mengikuti adik Simba, apa, mengapa, kapan, di mana. Dan kalau opini itu yang belum tentu terjadi. Ya, bagus. Ada tanggapan lain dari kelompok 2? menurut kelompok saya, hasil presentasinya yang tadi sudah didiskusikan sama teman-teman, bahwa fakta itu tadi, Bu, menjawab pertanyaan si adik Simba tadi itu. Kemudian kalau opini itu sifatnya masih menduga gitu ya, masih duga, belum Iya. belum dipastikan kebenarannya, begitu ya, Bu? Ya, betul-betul. Bagus ya, Dwi. Nah, dilanjut kelompok berikutnya, kelompok 3. Kelompok 3, silakan mempresentasikan dan lengkapi kekurangannya di sini. Silakan yang lain digantikan. Ica, gimana Ica? Silakan presentasi kelompoknya, Ica. Iya, Bu. Kalau menurut kelompok kami, ya fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya, dan bisa menjawab pertanyaan 5W+1H atau adik Simba seperti pada unsur-unsur berita ya, Bu ya. Nah, kalau Ya. opini itu sesuatu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kayak Ya. misalnya Bu Intan sangat cantik hari ini. Itu kan pendapat saya. Kalau pendapat orang lain kan belum tentu Belum ya, Bu ya. tentu, iya. Ya, gitu. Benar kan ya, Bu? Betul, Ica bagus ya di sini. Ya, makasih, Bu. Nah, karena kalian sekarang sudah presentasi semuanya, semua kelompok sudah maju, Ibu mau tanya, apa sih yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Adakah yang menarik? Menarik, Bu. Iya, menarik ya. Tadi melihat apa, Cek? Di slide yang Ibu tampilkan ada gambar apa Tadi Menarik ada nggak? gambar ini, tips biar kita bisa Mata tetap menjaga sehat. kesehatan mata. Oh iya, Ada 4 tipsnya, Bu. ya itu menarik ya. Yang menarik tuh bisa Ya. tahu bagaimana menjaga mata. Ya, di sini ada kesulitannya nggak sih kalian ketika menemui pelajaran ini? Ada kesulitannya tidak? Tidak ya? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sudah menemukan kita karena berdiskusi, jadi semuanya saling Udah ya, terselesaikan ya. sharing, Ya, Bu. jika tidak ada, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Satu orang. Tak, silakan Ita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar apa aja, Tak? Ibu, iya, sayanya mules, jadinya kurang konsentrasi, Bu. Waduh, makan apa? Tadi tuh salah makan kayaknya sama Bu saya. Hati-hati atuh. Silakan siapa? Dwi, simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita tadi belajar apa aja? Tadi yang sudah kita pelajari mengenai artikel, kan tadi ya Bu, dalam artikel itu ada fakta, kemudian ada opini, begitu Bu. Iya. Fakta itu sesuatu yang sudah terjadi, kemudian kalau opini masih pendapat aja Bu.
Tadi contohnya kayak yang sama Ica dikasih tahu itu Bu, contohnya Bu. Oh iya, bagus-bagus. Itu Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian penilaian evaluasi. Nah, dikerjakannya 10 menit. Jadi kalau kalian, jadi jangan terlena ya. Biasanya kan Ibu suka ngasih waktu pekerjaan kalau berkelompok nggak ada waktunya ya, durasi waktunya. Tapi untuk pengerjaan penilaian evaluasi ini, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nah, di sini kerjainnya individu ya, berupa hasil pembelajaran yang tadi kalian lakukan. Ibu berikan waktu 10 menit, silahkan kalian isi. Sudah? Bu. Belum, Bu, bentar. Belum ya, jadi satu soal 2 menit. aduh 2 menit. Bu, ini agak gampang-gampang susah ya, Bu ya? Iya. Kalau Terus kalau tadi nyimak, pasti bisa jawabnya. ya, bisa. Ini Bisa. buat PR bukan, Bu? Enggak PR PR langsung. aja ya, PR. PR sih, Bu. Jangan dong, 10 menit. Langsung 10 menit dikumpulin, dari Bu. Iya, langsung dikumpulkan ya. Boleh nggak jawabannya sama, Bu, sama temen? Contek Tidak dong, namanya nggak boleh Ica. contekan dong. Masa Oh, Ica nggak boleh ya? contekan? Itu Kita Iya. nyontek mulu nih kerjaannya. Bu, tadi Ita nyontek ke saya, Bu. Jangan dong, Kalau nggak nyontek boleh yang suka nyontek. bilang-bilang, Ica, awas nggak temenin lagi. Sudah ya? Ya dibeliin Ya, Sudah Bu. habis waktunya. Nah, pertemuan Bu. berikutnya kita akan membahas menyusun opini dalam bentuk artikel. Artikel. Silahkan cari dulu sebelum masuk ke pertemuan berikutnya atau lusa ya. Kalian cari dulu bahan bacaan, referensi, boleh dari internet, boleh dari surat kabar. Nah, untuk pengetahuan awal kalian ketika pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, oke, cari dulu ya, cari referensinya ya, biar nanti bisa saat Ibu tanya. Siap? Siap tidak? Insya Allah, Bu. Siap ya. Nah, sebelum pembelajaran Oke, Bu. Siap. diakhiri- Ada nggak ya kuotanya ya? Ya. Kenapa, Ica? WiFi sih yang Bu, ntar gratis. saya isi paket data dulu ya. Oke. Udah salat. Emang tidak ada kuota? Kasihan. Nggak ada, Bu. Bu Intan mau ngirim. Nggak apa-apa, Bu. Yang mau dikirim sama Eka nanti. Asik. Ya, Ibu tutup slide-nya dulu di sini. Ibu stop screen dulu di sini. Yuk, sebelum pembelajaran ini ditutup, kita harus berdoa lebih dahulu karena tadi sudah dibuka oleh Dwi ya, diakhiri juga oleh Dwi. Ayo silakan tutup Dwi. Oke, siap. Oke, siap ya teman-teman. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Intan. Sama-sama, silahkan. Yang saya perhatikan tadi dari mulai pendahuluan, inti sampai penutup itu sudah sudah terpenuhi semua gitu. Bagus sih, sudah oke kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, menurut saya, oke. Dari segi penilaian ini sudah baik, semuanya sudah baik, penilaian sudah baik, diawali dengan doa dan tanya jawab kedua sampai dengan siswa itu sudah baik, dan inti terjadi interaksi dengan peserta didik itu sudah sangat baik langsung. Terus kemudian materinya juga yang disampaikan juga cukup jelas. Ya, dari segi penutup juga sudah baik, tadi ada sedikit kesimpulan dan ditutup dengan doa juga. Jadi saya intinya semuanya sudah oke, udah keren, udah baik. Oke, mungkin yang lain. Terima kasih untuk Bapak Ibu.